You got me. Yeah. I'm so sorry. Hai Moviers, apa kabar? Selamat datang di channel Film Moviers. Kali ini kita akan membahas film klasik tahun 1934 yang bergenre drama cinta. Film ini berjudul It Happened in One Night. Yuk kita mulai reviewnya dan ditunggu kesimpulan GW. Film dimulai dengan Ellie, seorang gadis manja dan anak seorang konglomerat, sedang dikurung oleh ayahnya di kapal pesiar karena dirinya nekat hendak kawin lari bersama tunangannya, walau hubungan mereka ditentang oleh ayahnya. Ellie pun berhasil kabur dari kapal pesiar itu karena ingin bertemu dengan tunangannya di kota New York. Ellie memilih untuk berangkat menggunakan bus malam ke kota New York. Di dalam perjalanannya, Ellie bertemu dengan Peter, seorang wartawan muda yang baru saja dipecat dari kantornya. Selama perjalanan tersebut, Peter lama-kelamaan menyadari bahwa gadis yang berada di bis bersama dirinya adalah Ellie, seorang anak konglomerat. Karena berita tentang Ellie yang kabur dari ayahnya menjadi headline koran-koran di sana. Peter lalu menawarkan pilihan ke Ellie, yaitu Ellie harus menjadi narasumber eksklusif tentang kehidupan dia dan ayahnya, dan Peter akan membantu Ellie bertemu tunangannya di New York, atau bila Ellie keberatan, dirinya akan langsung menghubungi ayah Ellie untuk memberitahu keberadaan Ellie. Tak ada pilihan lain, Ellie pun setuju untuk menjadi narasumber Peter, dan Peter pun setuju untuk membawa Ellie sampai ke New York bertemu dengan tunangannya. Hujan deras menerjang perjalanan mereka ke New York. Hingga suatu malam, bus tersebut terpaksa tidak bisa meneruskan perjalanannya karena banjir, sehingga semua penumpang diharuskan untuk menginap di motel kecil terdekat. Peter dan Ellie pun mau tidak mau harus berbagi kamar bersama malam itu. Keesokan paginya, seorang detektif yang disewa oleh ayah Ellie datang untuk ke motel tersebut mencari Ellie. Setibanya di kamar Peter dan Ellie, mereka pun bersandiwara sebagai suami istri supaya Ellie bisa lolos dari detektif itu, dan usaha mereka berhasil menipu detektif tersebut. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan bisnya. Di tengah perjalanan, ada seorang penumpang lain yang menyadari bahwa Peter sedang bersama Ellie, gadis yang sekarang sedang dicari oleh ayahnya, dan bahkan ayahnya akan memberikan imbalan yang sangat besar bagi siapa yang bisa menemukan Ellie. Peter pun berhasil mengakali orang itu dengan berpura-pura bahwa dirinya adalah anggota mafia yang sedang menculik Ellie. Begitu mendengar bahwa Peter adalah anggota mafia, orang itu pun ketakutan dan pergi dari bis itu. Setelah berhasil mengakali penumpang itu, Peter lalu mengajak Ellie untuk tidak pergi menggunakan bus lagi, supaya tidak ada orang lain yang menyadari bahwa dirinya sedang pergi bersama Ellie. Perjalanan mereka menuju New York pun dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang membuat mereka semakin dekat.
seperti saat mereka tidur di perkebunan yang penuh jerami, di saat mereka menumpang mobil orang asing, atau kejadian di mana koper mereka dicuri orang. Semua kejadian-kejadian yang menunjukkan perhatian yang tulus dari Peter ke Ellie. Dan lambat laun, perasaan cinta pun tumbuh di dalam hati mereka. Ya, Peter dan Ellie jatuh cinta. Di suatu malam, di saat Ellie sedang tertidur pulas di motel yang mereka sewa, Peter diam-diam pergi untuk bertemu dengan editor surat kabarnya dan membawa berita bahwa Ellie, sang gadis anak konglomerat, akan batal menikah dengan tunangannya. Dan Ellie akan menikah dengan orang lain. Orang lain itu adalah dirinya, Peter. Tentu saja, editor surat kabar itu tidak percaya. Tapi Peter berusaha untuk meyakinkan editor tersebut dan menceritakan kejadian yang berawal dari bis malam. Editor itu akhirnya percaya dan memberikan Peter uang supaya Peter bisa kembali lagi menjemput dan melamar Ellie. Di saat bersamaan, pemilik motel yang menyadari bahwa Peter pergi dari hotel menyangka bahwa Peter telah kabur. Dan lalu pemilik motel itu pun mengusir Ellie. Ellie sedih. Dia tidak menyangka Peter pergi meninggalkan dirinya. Dan akhirnya Ellie pun menelpon ayahnya untuk menjemput dirinya. Peter yang sedang dalam perjalanan balik untuk menjemput Ellie terkejut ketika melihat rombongan konvoi polisi yang membawa ayah Ellie dan tunangannya datang untuk menjemput Ellie. Peter pun berusaha untuk mengejar rombongan konvoi tersebut. Tapi apa daya, dirinya gagal. Pernikahan akbar pun antara Ellie dan tunangannya akan segera digelar. Ellie yang masih dirudung sedih karena masih belum bisa melupakan Peter bertambah sedih setelah mengetahui bahwa Peter mengirim surat kepada ayahnya untuk membahas tentang uang. Ellie kecewa. Ternyata selama ini Peter hanyalah mengincar uang imbalan hadiah dari ayahnya. Peter pun datang untuk bertemu ayah Ellie. Dan ternyata Peter hanya mau meminta uang bensin, uang baju, dan semua pengeluaran dirinya saat bersama Ellie yang hanya berjumlah $39. Hal ini tentu saja mengagetkan ayah Ellie. Karena Peter menolak uang imbalan yang nilainya jauh lebih besar. Menjelang pernikahan akbar itu, ayah Ellie menceritakan hal ini kepada Ellie. Dan hati Ellie pun bahagia mendengar cerita dari ayahnya. Ellie bahagia bahwa Peter benar-benar tulus mencintai dirinya, bukan karena uang. Ellie pun memutuskan untuk langsung pergi dari pesta pernikahannya dan meninggalkan tunangan beserta para tamu undangan di dalam kebingungan. Oke, sekarang kesimpulan GW ya. Nah, ini dia cikal bakal film drama-drama romantis cinta untuk zaman sekarang. Pada waktu itu, pada zamannya, film ini cukup fenomenal. Apalagi ditambah dengan pesona dan charmingnya aktor Clark Gable. Film yang bercerita tentang dua manusia yang saling jatuh cinta antara si kaya dan si miskin. Yang pada akhirnya, cinta mengalahkan uang. Benar-benar original ide cerita filmnya pada zaman itu. Zaman sekarang, udah begitu banyak film-film drama cinta dengan variasi ini, variasi itu. Ya, berkat film ini, jadinya banyak sekali model-model film drama cinta.
film It Happened in One Night juga film pertama dalam sejarah Oscar yang memenangkan The Big Five, yaitu Best Picture, Best Actor, Best Actress, Best Director, sama Best Screenplay. Ya, kalau seandainya dinonton sekarang, mungkin filmnya agak kelihatan biasa saja. Tapi satu hal yang masih luar biasa sampai sekarang adalah pesona Clark Gable. Oke, secara pribadi, GW kasih film ini di angka 6,5. Terima kasih. Bye-bye.